Nama saya Olivia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sinyal digital, yaitu mengenai sampling dan juga aliasing. Kita akan melakukan sampling terhadap sinyal analog dan menganalisis efek aliasing ini menggunakan Python. Oke, jadi di sini diketahui bahwa sinyal analog yang diberikan itu dalam persamaan XAT sama dengan 5 ditambah dengan 4 sin dari 50 pt ditambah dengan pi per 4 ditambah dengan 3 cos dari 250 pt. Nah, sinyal ini diambil atau disampling dengan frekuensi samplingnya sebesar 200 Hz. Sehingga di sini kita dapat memperoleh XN atau sinyal tersampling XN ini dengan mengganti T dengan N dikali dengan TS. Di mana di sini TS sama dengan 1 per Fs. Kita masukkan nilai Fs-nya yang adalah 200 sehingga kita peroleh nilai TS-nya sebesar 1 per 200 atau 0,005 detik. Nah, kita substitusikan T sama dengan NTS ke dalam persamaan sinyal analog. Di sini kita ubah sehingga XN sama dengan 5 ditambah dengan 4 sin dari 50 pi dikali dengan N dikali dengan TS tambah pi per 4 tambah 3 cos dari 250 pi kali NTS. Kemudian kita masukkan nilai TS-nya tadi yaitu 1 per 200. Lalu kita akan memperoleh bentuk sederhana dari persamaan XN ini sebesar 5 ditambah dengan 4 sin dari pi n per 4 ditambah dengan pi per 4 ditambah dengan 3 cos dari 5 pi n per 4. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita akan melakukan plotting sinyal analog ini terhadap rentang waktu tertentu. Jadi, sinyal analog ini itu akan dipetakan dalam rentang waktu di sini T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,1 detik. Nah, jadi kode untuk memplot sinyal analog ini adalah sebagai berikut. Dan di sini kita akan peroleh hasilnya seperti ini untuk hasil plottingannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan plotting terhadap sinyal diskrit XN yang tadi udah didefinisikan pada bagian sebelumnya. Nah, di sini rentang sampelnya yang ditetapkan adalah dari N sama dengan 0 sampai dengan 20, di mana ini setara dengan 0,1 detik atau rentang waktu yang tadi udah didefinisikan pada tahap sebelumnya. Nah, di sini setelah plotting, kita akan peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan menentukan DTFT atau Discrete Time Fourier Transform dari XN, di mana rumusnya itu sendiri adalah seperti yang tertera pada layar di sini, dari XY ini. Nah, karena XN ini itu terdiri dari kombinasi sinyal sinusoidal dengan frekuensi tertentu, maka spektrumnya akan memiliki komponen pada frekuensi diskrit yang sesuai. Nah, untuk sinyal kita, yang tadi udah ditetapkan ya, ada 20 sampel. Nah, maka rumus untuk DTFT-nya itu adalah seperti ini. Oke, untuk kodenya, ini, dan kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya, kita akan menganalisis aliasing yang terjadi pada sinyal tadi ya. Nah, di sini, ketika kita membicarakan tentang aliasing, maka kita harus mengenal terlebih dahulu tentang teorema Nyquist. Di mana teorema Nyquist di sini menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali dari frekuensi tertinggi dalam sinyal, agar dapat direkonstruksi tanpa kehilangan informasi. Di mana secara matematis, yaitu Fs lebih gede sama dengan 2 dikali dengan Fmax. Di mana di sini Fs sama dengan frekuensi sampling dan Fmax di sini adalah frekuensi tertinggi di dalam sinyal. Nah, jika Fs itu lebih kecil dari 2 Fmax, maka yang terjadi adalah aliasing. Oke, jadi dari sinyal analog yang diberikan sebelumnya itu ada 2 sinyal yang terdeteksi dan kita bisa hitung frekuensinya. Yang pertama, yaitu ada dari sinyal sinusoidalnya. Di sini itu dalam wujud 4 sin dari 50 pt tambah pi per 4. Nah, bentuk umum dari sinyal sinus umumnya adalah A sin dari 2 pi ft ditambah dengan theta. Nah, dari 4 sin 50 pi t tambah pi per 4, kita bisa membandingkan dengan bentuk umum dari sinyal sinus. Nah, 50 pi adalah nilai yang menggantikan 2 pf pada konteks ini, sehingga kita bisa memperoleh persamaan 2 pf sama dengan 50 pi. Nah, di sini kita bisa mencari frekuensinya, yaitu sama dengan 25 Hz yang merupakan hasil pembagian dari 50 pi dengan 2 pi. Jadi di sini komponen pertama memiliki frekuensi 25 Hz. Oke, selanjutnya untuk sinyal satunya lagi itu sinyal kosinus gitu, dalam wujud 3 cos dari 250 pi dikali dengan T.
Bentuk umum dari sinyal cos sendiri adalah A dari cos 2pi Ft ditambah dengan theta. Nah, dari 3 cos 250 pt, kita bisa bandingkan, di mana 250 pi adalah nilai yang menggantikan 2 pi dikali dengan F. Sehingga kita memperoleh persamaan 2 pi F sama dengan 250 pi. Nah, dari sini kita bisa memperoleh frekuensinya yang adalah 125 Hz yang merupakan hasil pembagian dari 250 pi dibagi dengan 2 pi. Oke, di sini kita bisa lihat ya antara kedua frekuensi yang diperoleh. Maka sinyal dengan frekuensi tertinggi atau Fmax di sini adalah 125 Hz. Nah, agar sinyal tidak mengalami aliasing, frekuensi sampling harus memenuhi teorema Nyquist tadi gitu. Jadi kita hitung terlebih dahulu bahwa F Nyquist-nya itu adalah 2 dikali dengan Fmax. Di sini kita peroleh 2 kali 125, kita peroleh nilainya, yaitu 250 Hz. Namun dalam kasus ini, kita hanya menggunakan 200 Hz yang lebih kecil dari Nyquist rate atau 250 Hz tadi. Nah, inilah yang menyebabkan aliasing. Jadi kalau kita balik lagi di sini, maka seharusnya frekuensi sampling itu lebih gede daripada 2 kali Fmax. 2 kali Fmax itu tadi 250 Hz-nya dan Fs yang dipakai adalah 200 Hz, jadi dia memenuhi persamaan yang ini. Karena dia memenuhi persamaan yang ini, maka aliasing terjadi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita hitung terlebih dahulu tentang Nyquist-nya, yaitu dari 0 hingga Fs per 2, yaitu sebesar 100 Hz. Nah, di sini kita bisa bandingkan di antara kedua frekuensi mana yang mengalami aliasing. Nah, frekuensi pertama 25 Hz. Dia kan masih memenuhi rentang 0 hingga 100 Hz tadi, maka pada sinyal sinusoidal ya, itu tidak terjadi aliasing. Namun, untuk sinyal satunya lagi, si sinyal kosinusnya ini, ya kan tadi 125 Hz, di mana 125 Hz itu melebihi 100 Hz, maka yang terjadi aliasing itu di sinyal kosinus, gitu. Mengalami aliasing karena melebihi frekuensi Nyquist. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus aliasing, itu dengan F alias sama dengan F asli, dikurangin K dikali dengan Fs, di mana ini mutlak. Nah, dengan K sebagai bilangan bulat yang membuat hasil tetap dalam kentang yang valid gitu, yaitu dari 0 hingga Fs per 2. Nah, dengan menggunakan rumus aliasing ini, kita bisa terapkan ke 125 Hz, supaya dia bisa tetap di dalam kentang Nyquist tadi. Nah, kita masukkan F alias sama dengan 125, dikurangin K kali 200, dan ini dimutlak. Nah, kita masukkan nilai K sama dengan 1, dan kita akan peroleh hasilnya sebesar 75 Hz. Nah, akibatnya, maka komponen 125 Hz tadi itu akan muncul sebagai 75 Hz dalam sinyal diskrit. Nah, kalau misalnya dalam grafiknya itu seperti ini. Jadi, ini yang warna hijau, ini adalah sinyal yang sudah direkonstruksi gitu ya, dari 125 Hz menjadi 75 Hz. Seperti itu. Jadi, secara garis besar, efek aliasing menyebabkan distorsi pada sinyal digital, di mana frekuensi tinggi muncul sebagai frekuensi yang lebih rendah setelah proses sampling. Akibatnya, sinyal hasil sampling bisa berbeda dari sinyal aslinya, menyebabkan kesalahan dalam rekonstruksi, noise tambahan, dan ketidakakuratan dalam analisis data. Dalam sistem komunikasi, pengolahan audio atau citra digital, aliasing bisa menurunkan kualitas sinyal dan menyebabkan misinterpretasi informasi. Untuk mencegahnya diperlukan frekuensi sampling yang cukup tinggi atau penggunaan metode filtering sebelum sampling untuk menghilangkan frekuensi yang berpotensi aliasing tersebut. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya.